Dan mohon maaf peserta sekalian, mungkin saya menambahkan sedikit, Bu Kepala Sekolah dan para Dewan Guru yang saya hormati dan para peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Saat ini kita pada momentum Hari Pahlawan, ya, Hari Pahlawan yang sekiranya kita pada saat ini mengingat pada beberapa tahun perjuangan bangsa Indonesia yang saat ini kita nikmati hasil dari perjuangan itu. Maka dari itu Bapak di sini berpesan pada adik-adik sekalian, pada anak-anak sekalian. Saya panggil anak-anakku karena kalian sama seperti usia anak-anak Bapak juga. Bapak juga memiliki anak seumuran kalian. Ada yang masih SMP juga. Jadi Bapak panggil anak-anakku aja ya. Dan di sini Bapak berpesan kepada anak-anakku sekalian supaya anak-anakku sekalian, mari kita wujudkan dari perjuangan bangsa Indonesia untuk kita sebagai generasi muda bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita rubah sifat-sifat kita apabila kita memiliki sifat-sifat yang kurang baik, karakter yang kurang baik, kita rubah supaya kita ke depan lebih baik. Ya. Jadi mungkin pada saat sebelumnya ada yang melakukan suatu penyimpangan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah kita sendiri. Kita lebih baik adem, berdiam, tetapi kita mendapatkan hasil yang lebih baik kemudian kelak. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi ciptakan untuk kedepannya, pasti saya yakin anak-anakku sekalian pengen punya kesuksesan di kemudian hari. Betul tidak? Dan kesuksesan itu diraih tidak mudah, tapi butuh suatu perjuangan yang luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa, ya. Belajar, dan terus belajar. Saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Allah tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita. Maka dari itu, banyaklah berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Dan berikutnya, selain belajar, kita juga harus mematuhi orang tua kita. Karena apa? Orang tua itu adalah orang yang sakral dalam kehidupan kita. Doa orang tua itu didengar. Benar tidak? Ya. Marahnya orang tua juga didengar. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbaik-baiklah kepada orang tua kita, patuhi nasihat orang tua kita sehingga kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan berikutnya, beribadah adalah hal yang paling penting. Ya. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Ya. Karena momen berdoa kita adalah kepada Allah. Ya. Yang Muslim Allah, yang mungkin Nasrani, mungkin mohon maaf, mungkin yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan ibadah-ibadahnya. Ya. Selain dengan Allah kita beribadah, kita juga hablum minan nas. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, ya. Bagaimana kita menjaga kebaikan kita kepada orang lain. Khairin nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita mau bermanfaat untuk orang lain, itu adalah hal yang sangat luar biasa.
dan lakukan itu ketika kita memang bisa. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain, paling tidak kita baik untuk diri kita sendiri, ya. Paling tidak baik untuk diri kita sendiri. Tidak melakukan yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Kita sudah mungkin mendengar berita-berita anak-anak sekolah melakukan hal-hal yang menyimpang sampai masuk ke ranah hukum. Pernah dengar beritanya seperti itu? Pernah ya? Nah, dari itu kita harusnya bisa menjaga diri kita baik-baik supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Tugas kalian hanyalah belajar, mematuhi orang tua, berdoa kepada Sang Pencipta. Itulah tugas kita, ya. Lakukan tugas kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah mendengarkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sesuai dengan cita-cita kita. Saya yakin semua orang pasti ingin sukses, benar tidak? Benar, kalian ingin sukses? Sudah mudah, kuncinya cuma itu aja. Jangan berkecil hati, kalian mungkin sekolah di swasta. Banyak. Di Polsek Sempor ini ada alumni dari SMP Pegri juga. Dia menjabat sebagai Kanit Binmas di Polsek Sempor. Benar Bu? Ya. Dan masih banyak sekolah-sekolah yang lain yang swasta juga anak-anaknya bisa meraih prestasi yang lebih baik, lebih tinggi daripada yang mungkin sekolahnya di luar itu. Intinya dari diri kalian sendiri, giat belajar, giat melakukan hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan berikutnya, untuk saat ini, mohon maaf mungkin dari penglihatan saya sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Sempor, artinya saya sering melakukan patroli di kewilayahan, di desa-desa dengan motor Babin saya yang sangat luar biasa, tapi nggak kelihatan di sini karena saya lihat belakang tadi, mohon maaf. Jadi saya sering mendapati anak-anak sekolah SMP yang masih menggunakan kendaraan bermotor. Saya juga tidak tahu, mungkin umur anak SMP sekarang ini udah banyak yang lebih dari 17 tahun juga, atau bagaimana saya juga kurang paham nih. Tapi masih banyak anak-anak sekolah menengah pertama sudah menggunakan kendaraan bermotor, ya. Benar tidak? Benar ya? Benar tidak ini? Yang ini nih, peserta upacaranya ini, anak SMP ini. Benar? Banyak yang menggunakan kendaraan bermotor? Banyak ya? Iya, karena kalau sepengetahuan saya itu orang yang bisa menggunakan kendaraan motor yang sudah berusia berapa? 17. Itu pinter, sudah 17 tahun ya, 17 tahun. Maka dari itu saat ini anak-anak SMP sudah banyak yang sudah lebih dari 17 tahun, sehingga mereka sudah memiliki KTP dan sudah membuat surat izin mengemudi, ya. Baik, mungkin ketika ada di sini, ya mungkin kalian berkendara dengan baik, menggunakan etika-etika untuk berkendara dengan baik, dengan menghormati kendaraan lain dan mendahului pejalan kaki. Jangan, ya artinya waspada, berhati-hati dalam berkendara. Utamakan pejalan kaki. Jangan ngebut-ngebutan. Apalagi mungkin yang masih di sini belum usianya menggunakan kendaraan bermotor, tapi sudah menggunakan, ya. Apalagi itu double kesalahannya, ya. Ketika di situ melakukan suatu pelanggaran. Berjalanlah sesuai dengan di jalannya. Jangan menggunakan jalur orang lain, ya. Karena kita orang yang kenapa? Artinya di sini yang belum usia belum diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Karena emosional kalian di bawah umur 17 tahun itu masih
masih labil ya, masih belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan aturan berkendara itu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Berlalu Lintas, dan batas usia yang bisa menggunakan kendaraan bermotor adalah usia 17 tahun lebih. Dan Bapak menyarankan yang belum 17 tahun mungkin bisa menggunakan atau bisa diantar oleh orang tua kalian. Diantar oleh orang tua kalian, ini juga untuk menjaga, mengantisipasi terjadinya atau timbulnya kecelakaan di jalan raya. Ya. Mungkin beberapa waktu sebelumnya kita mungkin mendengar dari sekolah yang sama seperti kalian sampai meninggal karena berkendara, karena tidak masuk sekolah. Ya. Ada di sini seperti itu? Enggak ada ya? Atau ada? Ada ya? Dan saya juga mendapati, karena saya bicara seperti ini, karena saya mendapati anak-anak yang artinya di situ tidak berangkat ke sekolah, ya, tetapi di tempat lain menggunakan atribut sekolah, ya, jam sekolah dan jam di luar sekolah. Bukan hanya di jam sekolah, tapi di jam luar sekolah masih menggunakan atribut sekolah. Ketika di situ anak-anak sekalian melanggar terhadap aturan-aturan atau melakukan penyimpangan terhadap norma sosial, norma agama atau norma hukum, apalagi norma hukum, itu sanksi akan diberlakukan oleh kalian. Apalagi menggunakan atribut sekolah, pasti saya yakin pihak sekolah akan dipanggil, Bu, Pak. Ya, pihak sekolah akan dipanggil. Baik itu di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Kalau kalian pulang sekolah, kalian pulanglah ke rumah kalian. Kalau untuk mau bermain lagi, bermain tidak menggunakan atribut sekolah, ya. Karena itu adalah identitas kalian. Kalian harus bisa bangga dengan sekolah kalian, ya. Jangan mencoreng dengan atribut sekolah identitas kalian. Ya, saya yakin anak-anak SMP, PGRI, Sempor ini anak-anak yang baik, anak-anak yang mudah diatur, anak-anak yang artinya bisa diarahkan untuk menjadi anak-anak generasi penerus yang luar biasa nantinya. Amin. Ya. Jadi untuk itu saya lihat banyak yang di belakang ini sudah mulai goyang, mulai repot ini. Sehat nggak? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Hah? Ada. Kalau ada minggir. Ya. Ya, baik. Mungkin itu aja amanah saya dari saya, tambahan dari saya. Mohon maaf, saya minta waktunya sedikit. Dan mungkin untuk upacara hari ini saya rasakan cukup baik, cukup hikmat, walaupun masih banyak, masih ada yang goyang-goyang, tapi mereka mau mendengarkan, mereka masih mau menghadap ke depan. Itu berarti masih mau mendengarkan dan mau melihat, ya. Dan untuk pelaksanaan upacara cukup baik, hanya sedikit mungkin saya koreksi untuk pembina upacara ketika sudah ada penghormatan umum tidak melakukan lagi penghormatan kepada irup, ya. Paham? Tidak. Ketika sudah ada penghormatan umum kepada instruktur upacara, hormat gerak itu penghormatan umum, ya. Ketika menghadap kepada irup untuk pembina upacara tidak melakukan hormat, langsung lapor, ya, langsung lapor, tidak perlu hormat lagi. Makanya tadi mungkin siapa namanya saya lupa, Sidik, ya, Mas Sidik tadi sempat hormat ke saya dan saya anggukan kepala, benar, ya. Karena itu sebenarnya tidak perlu untuk penghormatan lagi kepada irup karena sudah ada penghormatan umum, ya. Sama seperti nanti ketika selesai ada penghormatan umum, juga pelaporan selesainya juga tidak perlu ada penghormatan. Itu PUDD seperti itu untuk pelaksanaan upacara. Apunten Pak, mungkin
guru olahraganya mungkin yang mengajarkan bisa direvisi sedikit untuk hal ini. Untuk kesempurnaan kita, tambahan dari saya untuk upacara bendera, baik itu dilakukan dilaksanakan pada hari momen-momen penting maupun momen-momen hari Senin, ya, itu tambahan dari saya. Atau mungkin bisa dikonsultasikan lebih jelasnya lagi mungkin di Pak Tony, ya, Pak Tony di Koramil, karena beliau sangat luar biasa untuk PBB-nya, jadi boleh ditanyakan. Saya rasa TNI Polri sama, untuk PUDD-nya, untuk pelaksanaan upacara itu sama. Jadi itu aja tambah dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada perkataan saya yang salah, sekiranya mohon dimaafkan. Bisa maafkan saya sebelum saya tinggalkan di sini? Bisa, ya? Ya, sama. Saya juga memaafkan apabila mungkin anak-anakku sekalian mungkin berbuat yang kurang baik menurut pandangan saya. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.